Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi tauhid atau faedah tauhid atau manfaat tauhid adalah bahwasanya mengesahkan Allah dalam beribadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, adalah penyebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Dia mengampuni apa yang selain syirik dari dosa-dosa besar. Oleh karenanya kesyirikan merupakan penghalang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu yajibu ma qablah. Islam itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini apabila keislamannya Islam yang bersih dari kesyirikan. Karena kata Islam, sebagaimana pelajaran di awal adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri, tunduk kepada Allah, melakukan taat dengan cara bertauhid, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan beserta pelakunya. Jadi tauhid adalah penyebab utama seorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara pengaruh tauhid, faedah tauhid, manfaat tauhid atau urgensi tauhid, bahwasanya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal, baik bersifat perkataan, perbuatan, amalan hati, amalan anggota badan. Ini merupakan agamanya Nabi Ibrahim, agama yang dibawa Nabi Ibrahim, yang mana Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah SWT mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Agar engkau mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Agama Ibrahim alaihissalam adalah agama yang hanif. Hanif maksudnya adalah tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yaitu bertauhid dan berpaling dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini bukan berarti agama-agama sebelum beliau bukan agama tauhid, akan tapi penyebab kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai pelopor dakwah tauhid karena kegigihan beliau berdakwah, perjuangan beliau berdakwah, menyeru manusia agar manusia hanya beribadah kepada Allah. Kita bisa tahu bagaimana sirah perjalanan Nabi Ibrahim dakwahnya, mulai dari keluarganya sendiri, bagaimana beliau menghadapi ayahnya, kemudian bagaimana beliau menghadapi kaumnya, sehingga usaha demi usaha dilakukan oleh kaumnya untuk menghentikan dakwah Nabi Ibrahim, hingga beliau pada puncaknya beliau dibakar. Seperti itu. Jadi kegigihan dakwah Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid menjadikan Nabi Ibrahim menjadi pelopor dakwah tauhid bagi para nabi dan rasul, ya, terutama nabi dan rasul setelah beliau. Allah SWT berfirman menyebutkan hikayat tentang Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim, "Rabbi ja'al hadza baladan amina waj'alni wa bani an na'budal asnam." Dan tatkala Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya, "Tuhanku, jadikan negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku dan anak cucuku dari peribadahan kepada berhala." Dan juga ayat-ayat yang lain yang mana Allah SWT menyebutkan bahwasanya dalam diri Nabi Ibrahim terdapat uswah, contoh keteladanan yang baik, terutama masalah ketauhidan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi tauhid adalah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, yang didakwahkan, diserukan, diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim, dan kita disuruh mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kemudian saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, berikutnya adalah bahwasanya tauhid merupakan amalan yang paling mulia secara mutlak. Tauhid merupakan amalan yang paling utama. Rasulullah SAW ditanya dengan pertanyaan ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, imanun billah wa rasulihi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, tentunya dengan keimanan yang benar, yang sahih. Kemudian saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang terakhir adalah bahwasanya tauhid, ikhlas beribadah kepada Allah adalah syarat utama untuk masuk ke dalam surga. Sehingga yang masuk ke dalam surga
dan sebelum-sebelumnya mendapatkan syafaat, selamat dari sirat, selamat dari kesusahan-kesusahan akhirat. Ini syaratnya hanya satu, yaitu bertauhid. Allah SWT mengatakan, Man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, fa ulaika yadkhulunal jannah, merekalah orang-orang yang akan masuk surga, yurzaquna fiha, mereka dikasih rezeki, diberi pahala, dikasih kenikmatan-kenikmatan bi ghairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan. Sehingga segala sesuatu yang menentang tauhid, terutama kesyirikan, maka ini merupakan penghalang seseorang masuk ke dalam surga, dan secara otomatis tempat kembalinya adalah neraka. Tauhid, syirik, yang satu surga, yang satu neraka. Kenapa? Karena yang satu beribadah hanya ikhlas menunaikan hak-hak Allah, yang satu mencampur adukan hak Allah dengan hak manusia dalam peribadatan. Allah SWT berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya ada neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Allah sebutkan pelaku kesyirikan di sini sebagai orang yang zalim, min ansar, itu penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam, barakallahu fiikum.